Celaka kamu kalau betul-betul kamu dicerai sama Rasulullah. Apa kamu dicerai? Hafsah mengatakan, enggak tahu Pak, Nabi enggak bilang apa-apa. Cuma langsung keluar terus enggak ngomong. Nah, Umar kemudian ke masjid mau menemui Nabi. Ditolak 3 kali. Baru kemudian diizinkan terus Umar ya mungkin ramah tamah dulu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Anda menceraikan semua istri-istri Anda? Rasulullah mengatakan tidak. Lalu kemudian Umar, alhamdulillah. Gitu. Jadi pernah diduga Nabi itu menceraikan semua istrinya, padahal tidak. Nabi hanya mendiamkan. Kenapa Nabi mendiamkan? Karena itu pada demo minta kenaikan gaji. Padahal anggaran Nabi itu sedang minim gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang kami hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur beserta jajaran pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah se-cabang Batur, rekan-rekan pemuda dan kokam yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa, tak terhitung, tak terhingga. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidareja meskipun ranting baru, tetapi Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyahnya kan bukan baru di sini ya. Hanya administrasinya baru ya. Maka mudah-mudahan ini kajian yang ditempatkan di Sidareja nanti menjadi penyemangat, penggerak agar teman-teman di Sidareja istiqomah ya dalam menggerakkan persyarikatan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa berkembang. Tentu Muhammadiyah dengan semua ortumnya, aumnya, amal usahanya ini hanyalah sarana. Muhammadiyah ini bukan tujuan. Kita ngajak orang bermuhammadiyah itu bukan tujuan akhirnya Muhammadiyah. Kita ngajak orang bermuhammadiyah itu tujuan akhirnya adalah tetap Islam. Tujuan akhirnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Meski Muhammadiyah ini hebat, meski Muhammadiyah ini penting, perannya besar, tetapi ini bukan tujuan. Bukan tujuan kita. Maka kalau kita melihat ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, kok tidak mau bermuhammadiyah gitu ya, tapi dia masih berislam, ngajinya masih rajin, sholat jamaahnya tertib, disiplin, ya nek saya pribadi ya tidak apa-apa, tidak harus melalui Muhammadiyah. Meskipun saya masih meyakini bahwa di Indonesia ini organisasi, lembaga, pergerakan, persyarikatan, atau juga bisa kita sebut sarana dakwah yang paling dewasa, paling kuat, paling lengkap sarananya, paling dewasa cara berpikirnya, dan paling cocok untuk masyarakat Indonesia adalah Muhammadiyah. Dakwah yang tidak menimbulkan peperangan. Ya, kalau di tempat-tempat lain itu kan pemurnian itu identik dengan peperangan. Di Saudi perang,
Di Mesir perang, gerakan pembaruan tuh kan. Di Indonesia saja Kiai Dahlan itu yang sangat pandai meramu dan mencari cara terbaik untuk dakwah, sehingga Muhammadiyah meskipun dakwahnya itu pembaruan, tajdid, pemurnian akidah dan ibadah, tetapi kita tidak ada pertumpahan darah. Kemudian ya organisasi yang dewasa. Bapak saya sampai pernah mengatakan Muhammadiyah ini organisasi resmi modern pertama di Indonesia. Yang lainnya kan setelah Muhammadiyah. 1912 pertama kali. Jadi yang lainnya setelah Muhammadiyah. Al-Irsyad, kemudian Persis, kemudian NU, kemudian apa lagi? Syarikat Islam. Apalagi yang apa? Salafi bukan organisasi. Salafi kan mengharamkan organisasi, ya. Tapi enggak semua sih, ya. Sebenarnya kita juga salafi, kita juga merujuk kepada kalam-kalam dan kitab-kitab para ulama salaf gitu ya. Cuma kita enggak diakui salafi juga. Alah, kita nggak butuh pengakuan itulah gitu ya. Ya. Nah, ini ngaji dulu ya, nanti dirusak sama Haris itu. Nah, ini materinya bahaya nih Mas Ari, ini bahaya ini. Temanya ini tentang romantika Nabi di rumah tangga. Waduh, abad-abad. Kalau nggak kuat nanti tutup telinga saja ya. Atau boleh keluar di. Nah, ini untuk menjadi pegangan teman-teman yang sudah punya keluarga, istri ya, dan untuk menjadi bekal bagi para jomblo-jomblo fisabilillah ini supaya besok ketika dapat pasangan ya tinggal prakteknya saja. Ya gitu ya. Kalau sudah nggak tahan ya. Nah, saya bacakan satu tema yang ada di Zadul Ma'ad, yaitu fi hadihi fin nikahi wa muasyaratihi sallallahu alaihi wasallam ahli. Tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pernikahan dan pergaulan dengan istri-istrinya. Catatannya itu istri-istrinya gitu ya. Jadi bukan hanya satu istri. Maka banyak di sini yang kita nggak bisa praktek, termasuk ketua umum nggak bisa, itu ya, nggak ada yang bisa, ini belum ada. Ada apa? Ada yang poligami di sini? Oh belum, belum. Ini nganu ya, optimis ya, belum. Kayak ya oh ya. Sahha anhu sallallahu alaihi wasallam min hadisi Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Telah sahih hadis dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda dijadikan untukku rasa cinta dari duniamu, yaitu wanita dan wewangian. Jadi dalam hal urusan dunia yang sangat disukai oleh Rasulullah itu ada dua hal ini. Ini bukan aib ya, bukan aib. Yang aib itu ngaku cinta wanita tapi udah umur berapa tapi kok nggak nikah-nikah gitu. Malah tanda tanya gitu. Aduh, ini bukan menyindir, bukan. Nabi mengatakan dari urusan dunia yang disukai Nabi itu adalah dua hal ini, wanita dan parfum, ya, wanita dan wewangian. Ya, untuk wanita ini ya lumrahnya itu ya, namanya laki-laki ya suka dengan perempuan, gitu nggih. Dan tentu kalau kita ya mau umur berapapun sudah nikah ataupun belum menikah, kita masih sangat pandai menilai mana cantik, mana tidak cantik. Itu sudah fitrahnya laki-laki itu mudah tertarik kepada perempuan. Jadi berarti aku podo karo Kanjeng Nabi. Seneng wong wedok sih. Nah gitu ya.
Kemudian parfum ya teman-teman ya. Parfum ini sebenarnya yang lebih dianjurkan menggunakan itu adalah kaum lelaki. Laki-laki ini malah sebenarnya sangat dianjurkan supaya wangi dan wanginya itu yang kuat. Yang kuat. Supaya ya bau badan kita enak gitu ya. Malah perempuan itu ada beberapa batasan-batasan untuk menggunakan parfum. Nah, sekarang yang terjadi kebalikannya. Sing lanang ambune tegesan. Sing wedok ambune parfum. Wong wedok ki anggere wis numpak motore mlaku wis 50 meter 100 meter wae ambune isih. Wah. Nek wong lanang angger mambu. Nah iki Surya 16 iki. Wah, lanang gitu. Nah, maka kalau bisa ya wangi lagi-lagi itu, wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan pelita hatiku itu di dalam salat. Nabi itu sangat suka sekali mengerjakan salat. Kalau ada masalah beliau salat. Kalau sedang sedih beliau salat. Kalau sedang jenuh capek beliau salat. Bahkan ketika perang Khandaq kemudian sedang menguras energi, waktu, tenaga, pikiran untuk membuat parit, mempersiapkan pertahanan perang. Beliau pernah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bisolah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi dalam sudut pandang, cara pandangnya Nabi, sholat itu adalah momen untuk istirahat dari kepenatan dunia. Jadi supaya bisa ngaso sebentar dari hiruk pikuk kesibukan, kecapean dunia itu dengan cara sholat. Sehingga Nabi itu kalau sholat itu betah banget. Maka Aisyah sampai mengomentari, wong Nabi itu kan sholat malamnya lama sekali, bahkan kakinya sampai pecah-pecah. Nah kalau ini kita beda ya. Nabi kakinya pecah-pecah karena berdiri lama sholat. Kalau kita kan karena tandur kentang kan. Nah ini pecah-pecah karena lama berdiri untuk sholat. Sehingga Aisyah itu sampai, wahai Nabi, untuk apa Anda itu terlalu memaksakan diri? Toh sudah diampuni Allah dan sudah dijamin masuk surga. Kok sholatnya sampai sedemikian lamanya, sedemikian panjangnya, kok semangat sekali gitu. Nabi mengatakan, afala akun abdan syakur. Apakah aku tidak layak untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Ya justru karena sudah dijamin masuk surga itu kemudian bersyukur dengan memperbanyak sholat. Nah, berarti kita nggak usah terlalu banyak sholat ya, wong kita belum dijamin ya. Ini malah piye meneh gitu ya, ini nalar-nalarnya orang-orang terbalik ya. Maka kita kalau belum dijamin ya harusnya lebih semangat lagi untuk sholat. Tapi enggak, bisanya enggak semangat ya. Nah ini evaluasi kita semuanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan rasa cinta kepada sholat. Kemudian ada pula riwayat lain menyebutkan, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, dijadikan cinta kepadaku dari urusan duniamu 3 perkara. Ya. 3 perkara termasuk tadi sholat. Tapi sholat kan bukan urusan dunia sebenarnya. Wa kana an-nisa'u wat-tibu ahabba syai'in ilaihi wa kana yatufu 'ala nisa'ihi fil lailati al-wahidah. Dan perempuan serta wewangian merupakan perkara yang paling disukai oleh Rasulullah. Ini bukan dalam rangka merendahkan Nabi. Mata keranjang, bukan begitu ya. Ini hal yang normal. Dan beliau pernah berkeliling menggilir beberapa istrinya atau bahkan semua istrinya dalam 1 malam. Bentar. Wa kana qad u'tiya quwwata salasina fil jima'i wa ghairihi. Dan adalah Nabi itu dikaruniai oleh Allah kekuatan 30 pria dalam hal hubungan badan maupun dalam hal yang lainnya.
Gitu. Kalau yang kita nggak mampu, sehingga para ulama itu mengatakan ini khususiyatu Rasulillah. Ini khusus berlaku untuk Nabi. Satu hari menggilir 2-3 istri sekaligus. Kalau kita nggak bisa nggilir 2 istri. Lah wong bojone siji, malah ana sing ra duwe bojo, urung duwe bojo itu ya. Belum gitu ya. Atau jangan-jangan itu targetnya sekali langsung 2 itu ya. Gitu. Langsung 2 gitu. Jadi Nabi pernah menggilir semalam itu langsung beberapa istri karena beliau memang diberikan kelebihan, dan para ulama beberapa ada yang berpendapat tidak berlaku untuk kita umatnya. Karena ada keterangan Nabi itu diberi kekuatan 30 kali lipatnya laki-laki biasa. Nah, kalau kita ya tahu diri aja lah gitu ya. Kemudian wa abahallahu lahu min dalika ma lam yubihhu li ahadin min ummatihi. Dan Allah membolehkan itu untuk Nabi yang mana tidak membolehkannya untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi hal menggilir beberapa istri sekaligus itu hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Nah, kita jelas tidak mampu kalaupun kita punya istri lebih dari 1. Apalagi sekarang istrinya cuma 1. Nah, wa kana yuqassimu bainahunna fil mabiti wal iwa'i wan nafaqah. Nabi itu membagi di antara istri-istri itu, maksudnya secara adil dalam hal menginap ya, dan juga dalam hal nafkah. Jadi dalam hal menginap itu jatah malamnya itu semua istri itu dibagi rata. Nafkah juga begitu, semua diberikan secara adil ya, tidak ada yang dibedakan. Uang belanjanya sama, istri tua, istri muda sama. Kemudian tempat tinggalnya sama kualitasnya, yang wajib-wajib gitu ya. Kemudian dalam hal menginapnya sama, tidak kemudian menginap di istri yang paling disukai lebih lama daripada istri yang kurang disukai misalkan begitu. Tidak, tapi sama, adil ya, dibagi. Wa ammal mahabbah fakana yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Adapun dalam masalah cinta, kecondongan hati, Nabi sendiri beliau mengatakan, ya Allah, inilah bagian yang aku mampu. Maksudnya apa? Aku mampunya itu adil dalam membagi malam, adil dalam membagi nafkah. Tapi dalam masalah cinta, fala talumni fima la amlik, jangan cela aku pada hal yang aku tidak mampu. Maka asas adil dalam memiliki beberapa istri itu berlaku untuk masalah menginap, nafkah, dan kebutuhan wajib, kebutuhan dasar. Adapun kecenderungan hati itu tidak bisa kita adil. Wong kita punya anak 2 saja, salah satu lebih dicintai daripada yang lainnya, atau ada yang dilebihkan. Nah, punya anak 4 itu pasti ada salah satu yang lebih daripada yang lainnya, tidak sama rata. Nah, punya istri 4 juga begitu. Dalam masalah cinta tidak harus sama. Sehingga pernah Rasulullah itu ditanya, man ahabbun nasi ilaika, siapa orang yang paling Anda cintai? Rasulullah mengatakan siapa? Aisyah. Bukan ya Aisyah, Saudah, Ruqayyah, itu enggak sebut semua, tapi Aisyah saja. Kemudian sahabat itu bertanya, wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Jadi yang paling dicintai itu istri yang paling beliau cintai yaitu Aisyah, dan yang paling dicintai dari laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah. Nah, ini dalam masalah hati memang tidak bisa lah kita ya, kecenderungan hati begitu. Faqila, maka ada pendapat menyebutkan huwal hubbu wal jima'u fala tajibu at-taswiyatu fi dzalika li'annahu mimma la yamlik. Ada yang berpendapat ketidakmampuan Nabi dalam keadilan atau pembagian itu adalah dalam hal al-hubbu, rasa cinta ya, kemudian wal jima'u, dan dalam menggauli istri. Maka tidak diwajibkan sama rata dalam urusan
tersebut karena beliau tidak mampu. Nah itu ya. Jadi adil itu tidak harus sama rata. Tapi kalau kemudian kemarin ada yang bertanya itu bagaimana kalau punya 2 istri, istri yang pertama sah, istri yang kedua sir. Nah itu menurut saya ya sudah tidak adil. Karena yang istri pertama memiliki kekuatan hukum, istri yang kedua tidak punya kekuatan hukum. Maka kalau mau adil ya dua-duanya diistrisahkan, ya semua dicatatkan di KUA gitu. Boleh nggak kalau menikah sir sembunyi-sembunyi? Ya kalau secara syariat mungkin para ustadz mengatakan memenuhi rukun syarat, tapi secara asas kemaslahatan jelas itu banyak mandorotnya. Maka saya tidak mendukung, kecuali kasus-kasus sangat tertentu sekali. Sangat tertentu itu ada. Misalkan seorang duda umur 65 tahun, hidup sendirian, anaknya jauh, kemudian dia mencari istri untuk menemani hidup. Nah, kemudian dia itu istrinya dulu adalah PNS yang sudah meninggal dunia, lalu si suami ini yang menerima apa? Dana pensiunan. Nah, dana pensiunan itu akan terputus ketika si suami itu menikah dengan perempuan lain. Maka dia dilema itu. Saya menikah lagi, dapat teman hidup, tetapi penghasilan jaminan hidupnya hilang. Atau saya hidup sendirian, nelangsa, kesepian, tapi masih punya dapat jaminan nafkah dari pensiunan istrinya. Nah, waktu itu karena tanya ke saya ini gimana gitu dia, saya ya kalau memang mau nikah ya sudah monggolah sir gitu, nggak apa-apa lah gitu. Wahanya kemudian menikah yang laki-laki umur 60-an 5 tahun, yang perempuan 64 tahunan. Jadi sama-sama tua itu hanya pengen cari teman buat gelendengan, rerasan lah gitu. Wis ora arep ngapa-ngapa lah umur swidak 5 kar ngapa gitu. Nah, anaknya yang nggak terima, bapak ini tega sekali. Teganya gimana? Dana pensiunan itu kan jasa ibunya, istrinya yang sudah meninggal. Kok dinikmati untuk hidup dengan perempuan lain gitu kan, ibaratnya gitu kan. Nah saya itu ngomong ya, justru itu peluang pahala untuk ibu almarhumah. Beliau sudah meninggal dunia tapi masih bisa berbakti kepada suaminya. Pensiunan iso nggo urip golek bojo meneng gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih langgeng itu. Sudah sepuh, saya usia 70-an tahun. Ada yang mau begitu? Ya. Inspirasi ya. Nah, kalau kasus-kasus begitu kan ini kasus sekali lah, tidak di Jawa tidak ya. Kemudian sampai mana tadi? Hilang malah tekan. Wa hal kana al-qasmu wajiban alaihi aw kana lahu mu'asharatuhunna min ghairi qasmin ala qawlan lil fuqaha. Apakah pembagian itu wajib dalam hal menggauli istri itu harus adil ya? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya. Lanjut. Fahuwa aksarul ummati nisaan. Nabi adalah orang yang paling banyak istrinya. Nabi adalah orang yang paling banyak istrinya di umat ini ya, di umat ini. Karena kalau kita kan maksimal hanya punya berapa? 4 itu ya. Sekali waktu. Sedangkan Nabi sekali waktu kan lebih dari 4 beliau. Karena itu kekhususan Rasulullah SAW. Ketika beliau meninggal dunia, istri yang masih hidup jumlahnya ada 9. Kalau wanita yang pernah dinikahi Nabi lebih dari itu. Karena ada juga yang dicerai, ada juga yang sudah meninggal lebih dulu. Khadijah sudah meninggal lebih dulu, kemudian Zainab juga meninggal lebih dulu. Ya Zainab, ada 2 Zainab ya, yang satu sudah meninggal lebih dulu. Nah, beliau adalah orang yang paling banyak istrinya dalam sekali waktu. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad yang menikahi banyak perempuan ada banyak. Contohnya siapa? Cucunya Rasulullah, Al Hasan, Al Husain itu menikahi banyak sekali perempuan, jumlahnya puluhan. Nikah sebulan cerai. Kenapa? Karena penduduk Basra, penduduk Irak itu menawarkan putrinya supaya dinikahi sama cucunya Nabi.
Yang penting dinikahi, habis itu udah ceraikan nggak apa-apa. Karena pengen dari putrinya itu nanti lahir keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulanya kok habae pakai banget gitu ya. Nah itu. Nah maka kalau jenengan pengen punya keturunan banyak, kawin cerai gitu ya. Tapi siapa orang sing nawani? Ya, ini Mas Ustadz Khairul Ridwan, tolong anak saya ini dinikahi. Ya, yang penting ini sudah hamil jenengan, kemudian tinggalkan nggak apa-apa Mas. Orang no. Kalau ini kan motivasinya perbaikan keturunan lah. Kalau sama kita tuh mah ngerusak. Ibnu Abbas pernah mengatakan, tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inna khaira hadhil ummati aksaruha nisa. Karena orang yang paling mulia di umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Menikahlah, karena orang yang paling banyak, orang yang paling mulia di umat Islam ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini maknanya bisa dua. Satu bermakna berarti poligami itu lebih utama daripada monogami. Bisa bermakna yang kedua, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya cenderung ke makna yang kedua sajalah. Kalau mau pakai makna yang pertama kok saya saja nggak mampu gitu kan. Nah, watallaqa wa raja'a wa ala ilaan muaqqatan bi syahrin. Nabi pernah mencerai, Nabi juga pernah merujuk, pernah juga melakukan ila ya, pernah melakukan hajar kepada istri-istrinya selama 1 bulan. Walam yudhahir abadan, beliau tidak pernah melakukan zihar. Zihar itu apa? Mempersamakan istri seperti ibunya. Jadi punya istri tapi nggak mau menggauli. Ya gitu udah. Nah ini dolim ya, dolim. Beliau tidak pernah melakukan seperti itu. Wa kana yusarribu ila Aisyata banatil ansari yal'abna ma'aha. Nabi pernah mengutus ya kepada Aisyah anak-anak perempuan dari kaum Ansor agar bermain bersama dengan Aisyah. Karena Aisyah itu ketika berumah tangga dengan Rasulullah umurnya masih 9 tahun. Baru SD kelas berapa itu? Kelas 2, nunggak mimpiro. SD kelas 4 deh. SD kelas 3-4 lah gitu ya. Nah jadi masih suka main-main, mungkin lompat tali, mungkin tulanan apa gitu kan. Maka Rasulullah itu pernah sekali waktu memanggil anak-anak perempuan dari kaum Ansor supaya main ke rumahnya Aisyah, menemani Aisyah bermain. Nah, artinya sebagai suami itu ya pengertian sama kebutuhan istrinya, baik lahir maupun batin, jiwa maupun raga. Anaknya butuh teman ya dicarikan teman gitu ya. Ada contoh yang lainnya, wa kana idza hawiyat syai'an la mahdhura fihi taba'aha alaihi. Dan apabila Aisyah itu menginginkan sesuatu yang tidak berbahaya, tidak bermudarat, maka Rasulullah selalu menuruti. Wah ini nanti dikat aja Mas Barkah, jangan sampai istri saya tahu nih. Bahaya ini gitu ya. Nabi begitu sama istrinya itu. Jadi apa yang diinginkan, diminta istri selama bukan madarat, selama mampu untuk diwujudkan, diwujudkan. Nah itu. Ini makanya istri-istrinya ya senang ya. Wa kanat idza syaribat minal ina'i akhadhahu fawadha'a famahu fi mawdi'i famiha wa syariba. Dan Aisyah itu kalau minum dari sebuah gelas gitu ya. Bismillah. Maka Nabi akan mengambil gelas yang sama kemudian meletakkan bibir Nabi di bekas bibirnya Aisyah. Itu cara Nabi itu berromantisme dengan istrinya. Bukan gelasnya sendiri-sendiri, bukan 1 gelas 2 sedotan, tapi 1 gelas 1 sedotan gantian. Tapi nek jenengan udut kayaknya bojone ora gelem.
Sedotane mambu asbak. Wis. Iki dikeroyok ahlul hisab apa kan. Nah, Nabi begitu. Jadi kalau dan wa kana idza tagharraqat gharqan wa huwa al-'admu alladhi 'alaihi lahmun akhadahu fa wada'a famahu mawdi'a famiha. Dan kalau Aisyah itu makan tulang yang ada dagingnya, ya misalkan paha ayam gitu ya, Aisyah itu makan paha ambil digigit, maka Nabi itu makannya ambil pahanya Aisyah dan menggigit di bekas gigitannya Aisyah. Jadi kalau jenengan itu lagi duduk berdua sama istrinya kok makan arem-arem apa lemper apa risol apa gitu ya, maka ora usah buka sing anyar, kuwi sing ngene bojone kuwi langsung dilep. Nah, gitu. Ini menunjukkan betapa lekatnya hubungan Rasulullah dengan para istrinya. Tidak ada lagi jarak, tidak ada rasa risih, tidak ada rasa pekewuh gitu ya. Sehingga nyaman sekali. Itu sikap Rasulullah kepada istrinya. Bahkan dalam beberapa hadis itu disebutkan yula'iqu asabi'ah. Nabi itu menjilat, mengkelamutkan jemarinya kepada keluarganya. Jadi kalau makan pakai tangan ya, nasi, rendang, makan selesai masih ada kuah-kuahnya itu, maka dikelamuti sama istrinya. Ya, saya sih nggak mau lah kayaknya. Ya. Ini Nabi dulu, artinya ya kalau kita pengen begitu dalam rangka mengikuti Nabi, insya Allah berpahala. Tapi kalau kita merasa nggak nyaman dengan itu, ya jangan dipaksakan, tetapi jangan kemudian merendahkan bentuk kegiatan seperti itu gitu loh. Nabi jorok, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena Nabi seperti itu. Ya. Bahkan itu dianjurkan, Nabi itu menganjurkan supaya kita mengkelamuti jemari setelah makan atau mengkelamutkan kepada orang lain, kepada keluarga misalkan begitu. Kalau mungkin sama anak biasa gitu ya, ibu itu kalau nyuapi anaknya kemudian tangannya ngobok-ngobok di makanannya, nanti sama ibunya diseruput itu tangan anaknya itu. Tapi kalau suaminya apalagi habis pegang rokok lagi. Ya mengingatkan nggak bosan-bosan, yang diingatkan jangan bosan juga. Lanjut ini romantisme dulu ya. Mungkin kalau rokok begitu Mas Frida, ya jenengan Dik, bangun. Kira-kira begitu nggak? Jawabannya langsung telak, ini saya bukan nabi gitu. Berbagi satu batang rokok untuk berdua gitu ya, jadi bukan gantian. Apalagi kok malah bojone ngerokok sing wedok ora entuk. Nah, ini enggak adil nih. Nah, kemudian wa kana yattaqi'u fi hajriha wa yaqra'ul qur'ana wa ra'sahu fi hajriha wa rubbama kanat haidan. Dan Nabi itu pernah bersandar ya di pahanya Aisyah. Beliau membaca Al-Qur'an sedangkan kepala Nabi itu ada di pahanya Aisyah, dan mungkin jadi Aisyah keadaannya sedang haid. Nah, artinya itulah coba gitu Mas Ari ya, nanti rebahan di paha istrinya sambil murojaah gitu kan. Murojaahnya apa? Qul huwallahu ahad. Nah gitu kan, romantis sekali seperti Rasulullah itu loh, baca Quran sambil rebahan sandar di pahanya istri tercinta, Masya Allah itu kan. Ya semampunya, mau murojaah toha wong ora apal, yasin ora teyeng, ya qul huwallah, qul huwaili gitu ya. Nah gitu, murojaah. Tapi sekarang cari sandarannya dulu. Kalau sandarannya belum dapat ya Qur'annya lah gitu ya. Bismillah. Bagian ini perlu di-cut nanti Mas Barka kayaknya. Enggak apa-apa lah ya. Kemudian nah ini juga ada pelajaran bahwa wanita haid itu tidak najis, wanitanya tidak
najis. Yang najis itu adalah haidnya, itu ya. Tidak seperti di agama yang lain, di beberapa agama yang lain yang terlalu menganggap kotor perempuan yang sedang haid. Ada satu keyakinan nanti saya nyebut dianggap sara gitu ya. Jadi perempuan haid nggak boleh tidur di rumah, nggak boleh masak, nggak boleh menyediakan makanan untuk suaminya. Pokoknya di luar rumah. Bahkan sampai dibuat bilik khusus untuk dia ketika sedang haid. Bahkan di Eropa itu ada bir yang diproduksi, bir halal untuk agama tersebut. Salah satu kriteria halalnya itu adalah tidak memperkerjakan wanita yang sedang haid. Jadi bir yang halal untuk agama tersebut diantaranya adalah wanita yang haid tidak akan bekerja untuk memproduksinya. Karena wanita yang haid dianggap sangat kotor. Nah, Islam adil. Haid itu adalah kotor ya, tetapi tidak kemudian wanitanya kemudian dijauhkan dan sebagainya. Yang dilarang itu adalah hubungan suami istri, itu nggih. Wa kana ya'muruha wa hiya haid wa hiya haidun fa tattaziru thumma yubashiruha. Dan Nabi itu pernah nyun sewu mencumbui Aisyah sedangkan Aisyah itu sedang haid, dan Aisyah itu melapisi atau menutup diri dengan menggunakan semacam sarung. Ya, kemudian Nabi mencumbui Aisyah. Maksudnya begini, ketika istri sedang haid, kita masih boleh untuk cumbu rayu, bermesra-mesraan. Yang dilarang itu adalah pada batas yang melakukan hubungan badan itu aja. Selebihnya boleh, ya selebihnya boleh. Bisa difahami ya, itu nggak usah diteruskan. Yang belum paham ya, tanya yang sudah paham gitu ya. Intinya karena istri itu sudah halal semuanya, istri itu halal semuanya. Ya, jadi logikanya, wong yang paling haram saja sudah dihalalkan, gitu ya. Apalagi yang lain itu seperti itu. Maka cumbu rayu dengan istri. Apalagi kalau istrinya cuma satu gitu kan. Ya kalau istrinya ada 4 kan, wah yang ini prei, ya cari yang enggak prei, bisa. Nah, ini istrinya cuma satu prei, waduh. Lampu abang seminggu. Nah, apalagi kalau yang lampu abang 2 minggu, ada jangan ngampet banget gitu kan. Nah, maka dipakein sarung. Nah, ini Rasulullah pernah seperti itu. Wa kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Nabi pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang puasa. Ya, ini boleh. Yang penting bisa menahan diri, ya. Sekedar mengecup saja, kecupan kasih sayang atau kecupan perhatian, monggo saja. Yang penting tidak terjerumus pada syahwat itu ya. Wa kana min lutfihi wa husnu khuluqihi ma'alihi annahu yumkinuha minal la'bi wa yuriha al-habasyah wa hum yal'abuna fi masjidihi wa huwa muttaqi'atun ala mankibaihi tandur. Dan termasuk salah satu kelembutan hati Rasulullah dan kebagusan pergaulan Nabi kepada keluarganya, Nabi itu pernah mengajak Aisyah nonton anak-anak Habasyah yang sedang bermain lembing di dalam masjid. Nah, kemudian Aisyah itu bersandar di pundaknya Rasulullah SAW nonton. Jadi Rasulullah duduk, Aisyah di belakang, kemudian tangannya ngerangkul pundaknya Rasulullah, kepalanya nempel di kepalanya Rasulullah, dagunya di pundaknya Nabi, nonton tontonan wayang, jadilan, ya jangan ya jadilan epek, jangan ya yang tidak melanggar syariat lah. Ya ibaratnya kalau istri kita itu jenuh, ayo diajak nonton bioskop lah, diajak healing lah gitu. Tapi jangan nonton drakor, malah nanti sampean disingkirkan, wong kalah gantengnya nanti sama drakor gitu ya. Jadi boleh saja ya mengajak istri untuk melihat hiburan ke Surya Yuda, ke Seruling Mas gitu kan. Malah terus istrinya nanti madake rupane bojone karena sing nang kebun binatang. Ya alhamdulillah bojoku isih luwih ganteng kan. Bersyukur gitu ya. Sahabakoha fis safari alal aqdami marratain, dan Nabi pernah balapan lari dengan Aisyah 2 kali. Ya, Nabi pernah balapan lari dengan Aisyah 2
2 kali. Sekali waktu Nabi menang, di waktu yang berikutnya Nabi kalah. Aisyah yang menang. Ya. Saya kayaknya pernah lihat status yang di Batur siapa yang jogging sama istrinya ya? Hah? Kayak ini orang wajah-wajah iso melayu. Iya saya lihat siapa ya postingannya. Nak Rozan mungkin lah orang dibujuk. Siapa itu jogging sama istrinya gitu. Nah, itu tak tunjukkan sama istri saya. Kidek kapan ki jogging? Ya besok pagi ya. Nah, tapi anggar bangun subuh habis itu dia ngeloni anaknya alasannya gitu kan. Padune arep turu meneh gitu. Artinya nggak jogging-jogging itu sampai sekarang udah tahunan gitu. Hanya rencana gitu ya. Ya innamal a'malu binniyat, wis untuk ganjaran lah niat wis ana gitu. Kemudian wa tudafi'uha fi khurujiha minal manzili marrah. Nabi juga pernah bercanda dorong-dorongan keluar rumah. Jadi dari rumah itu surung-surungan sama istrinya sampai salah satunya itu terdorong keluar rumah. Ya tidak tahu bercanda apa, intinya ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu bercanda dengan istrinya sampai terdorong keluar rumah. Artinya ini hal yang manusiawi lah gitu ya. Kita guyon sama pasangan, bercanda, bahkan buli-bulian, ya janganlah ya. Buli-bulian itu sama jomblo-jomblo aja gitu ya. Bahkan idza arada safaran aqra'a baina nisaihi, Nabi itu kalau mau pergi safar jauh yang lama, maka Nabi akan aqra'a baina nisaihi, mengundi di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar namanya itu yang akan diajak pergi. Kalau perginya cukup lama, kadang-kadang Nabi mengajak 2 istri. Tapi kalau perginya itu rencananya enggak lama, itu yang diajak hanya satu istri. Diundi. Siapapun yang keluar itu yang berhak ikut. Nah ini yang paling adil. Dulu Nabi prakteknya begitu. Apakah kita juga harus mengundi? Enggak, wong cuma 1 istrinya. Ya. Tapi kalau ternyata istrinya kok lebih dari 1, ya mungkin tidak harus diundi, tapi bisa digilir itu ya, digilir. Nah sekarang yang ikut siapa? Ya, besok yang ikut siapa? Itu. Yang penting istri kita, bukan istri orang lain. Ya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'hu. Siapa saja yang keluar anak panahnya, maka dia yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqdi lil bawaqi syai'an. Wa ila hadza dhahabal jumhur. Ya, intinya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian wa kana idza shallal asra dara ala nisaihi, adalah Nabi itu kalau sudah selesai sholat asar, beliau akan keliling ke semua rumah istrinya. Ini setiap hari nggih, teman-teman. Jadi kalau punya istri beberapa, maka setiap hari kita itu ngelogok rumah istri kita. Nah, dicek semua. Sehingga beberapa ustadz yang kami pernah belajar tentang fikih munakahat, fikih poligami, fikih ta'addud itu menjelaskan di antara etika poligami itu adalah semua istrinya bertempat tinggal di tempat yang berdekatan. Agar apa? Bisa ditiliki setiap hari, bisa dicek setiap hari. Kecukupannya, keadaannya, kesehatannya dan sebagainya. Nabi keliling sehari 2 kali. Pagi setelah subuh, kemudian halakoh, kemudian menjelang siang. Nah, itu beliau keliling ke rumah istrinya. Sore juga begitu. Ya. Kemudian fadana minhunna wastaqra'a ahwalahunna. Nah, beliau itu menilik, melihat keadaan mereka. Kemudian fa idza ja'al lail inqalaba ila baiti sahibatin naubati fa khassaha bilail. Kalau malam itu sudah datang, maka beliau akan pulang ke istri yang memang jatah malam tersebut, sehingga beliau menginap di rumah istrinya. Nabi itu istrinya 9, itu selalu pulang ke rumah, selalu menginap di tempat istrinya. Nah, jadi tidak menginap di luar kecuali untuk suatu keperluan safar atau apa gitu ya. Itu begitu. Sehingga dulu ketika saya itu minta nasihat, saya datang ke salah satu guru di Muallimin minta nasihat untuk persiapan menikah. Beliau bilang, ya salah satu hal yang perlu kamu perhatikan, nak wong organisasi kan biasanya dolan nggone sapa, engko nginep nggone sapa, itu biasa gitu ya. Tapi kalau sudah menikah maka
semalam apapun usahakan pulang. Nah, kecuali memang kegiatannya mau tidak mau harus menginap beberapa hari. Gitu. Tapi kalau memang tidak ada agenda berlanjut, maka semalam apapun usahakan pulang. Nah, ini dulu jadi alasan saya untuk pulang ketika Baitul Arqam. Wah, ini Nabi itu selalu pulang gitu. Tapi sebenarnya sih ya nggak boleh juga. Kalau memang sudah ada restu atau ada kesepakatan sih tidak apa-apa. Tapi Nabi dulu selalu pulang ke tempat, ke rumah salah satu istrinya yang jatah malam tersebut. Nah, ada beberapa sebab kenapa kita itu boleh tidak pulang. Satu, karena istri kita memang hanya satu sekarang itu. Maka istri kita itu tiap hari sudah ketemu kita, setiap malam sudah bareng kita. Bahkan malah istirahat istri kita itu kalau kita nggak di rumah. Kadang-kadang begitu. Saya kita bilang itu, Dek, ini ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam atau rapat ini 2 hari menginap. Di mana? Di Wonosobo. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting tinggal di saku, gitu aja. Istrinya malah kemudian bisa nonton drakor, dracin, pokoknya dengan leluasa dia bisa me time gitu ya, istirahat yang biasanya hari-hari itu terganggu oleh asap lagi, terganggu oleh kita gitu ya, harus melayani kita, harus meladeni kita gitu. Saya kadang ngomong sama istri, mau istirahat, mau dicarikan teman supaya bisa istirahat gitu kan. Jadi kalau ada teman kan bisa istirahat ya. Hari ini di tempat yang lain kan dia istirahat itu bisa me time gitu kan. Tapi masih nggak mau, saya masih kuat melayani mas. Waduh. Nah gitu. Jadi kalau kita tidak apa-apa insya Allah, karena istri kita. Kalau istri Nabi itu memang harus malam itu digilir. Kenapa? Istri-istri Nabi itu harus menunggu 9 hari untuk dapat jatah ketemu sama Rasulullah, bermalam sama Rasulullah. Kan istrinya 9 gitu kan. Maka 8 hari yang lainnya kok istri-istri yang lainnya, nah, dia harus menunggu 8 hari baru nanti menginap bersama Nabi lagi. Nah, hanya Aisyah saja yang dapat jatah 2 malam. Nanti ada keterangannya di sini. Kemudian wa qalat Aisyatu kanat la yufaddilu ba'duna ala ba'din fi muqthihi. Nabi itu tidak melebihkan di antara kami, sebagian kami di antara sebagian yang lainnya dalam hal bermalam atau tinggal. Ya, jadi adil ya, semuanya satu malam begitu. Wa qalla yaumun illa kana yatufu alaina jami'an, dan sedikit hari yang beliau itu tidak keliling ke kami semuanya. Artinya keseringannya itu hampir selalu Nabi itu keliling ke semua istri-istrinya. Ya. Fayadnuwa min kulli imra'atin min ghairi masisin, dan beliau memeriksa keadaan semua istri-istrinya tanpa menginap atau tanpa berlama-lama di setiap istri-istrinya itu. Ya. Agak melompat saja supaya sampai semua tema. Wa kana yaksimu lisamanin minhunna dunat tasi'ah. Nabi membagi ke 8 hari, tidak yang ke-9. Ya, karena ada satu istri itu yang menyerahkan jatah malamnya untuk Aisyah, yaitu Saudah. Karena Saudah sudah merasa tua, tidak menarik dan tidak mampu untuk melayani Rasulullah SAW. Kemudian Saudah itu menghadiahkan jatah bermalamnya Rasulullah untuk Aisyah. Maka Nabi itu dalam 9 hari itu 2 harinya itu menginap di rumahnya Aisyah. Saudah hanya minta supaya tidak dicerai oleh Rasulullah. Saya nggak usah dijatah malam, cukup diberi nafkahnya, dan yang penting jangan dicerai saja. Nah gitu toh. Karena beliau juga sudah cukup berumur waktu itu. Nah, daripada nanti mengecewakan Rasulullah, maka diserahkan kepada Aisyah. Cari wanita yang begitulah, yang sangat legowo itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahlahu akhiral lail wa awwalah. Nabi pernah mendatangi keluarganya di waktu awal malam maupun di akhir malam. Wa kana idza jama'a awwalal lail rubbama iktasala wa nama. Nabi kalau maksudnya mendatangi keluarga itu adalah menggauli ya, menggauli.
Maksudnya Nabi itu pernah menggauli istri itu di awal malam, pernah juga menggauli istri itu di akhir malam. Silahkan, boleh. Di awal boleh Mas, di akhir juga boleh. Bebas, ini nggak ada ketentuan. Lebih afdol yang mana? Tidak ada ya. Nabi pernah malam, pernah pula menjelang pagi gitu ya. Jadi boleh setelah isya, boleh sebelum subuh. Fakana idza jama'a awal lail wa rubbama ightasala wa nama. Kalau Nabi itu menggaulinya di awal malam, boleh jadi beliau itu mandi baru kemudian tidur. Wa rubbama tawaddu'a wa nama, dan boleh jadi Nabi itu tidak langsung mandi, hanya sekedar wudu kemudian tidur. Nah, kalau udah malam mau tidur, wah besok mau lagi gitu ya misalnya. Nah, maka mungkin mau tidur sudah nggak kuat lah mandi masa gitu kan, maka cukup wudu itu untuk meringankan hadas saja. Setelah wudu kemudian tidur. Wada karo Abu Sa'id As-Sa'idi Aswad seterusnya. Kana rubbama nama walam ya masama wa huwa ghalata inda a'immatil hadis. Oh, ini ada kesalahan redaksi kemungkinan. Wa kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin, dan Nabi pernah menggilir istri-istrinya hanya dengan satu kali mandi, dan pernah pula setiap istri satu kali mandi, dan semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini khusus untuk Rasulullah SAW, tadi sudah saya sampaikan. Ya, terus ya, saya kira itu saja. Berikutnya sudah tema yang lainnya. Ada diskusi atau tanya jawab, saya persilakan. Kalau nggak ada, kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Silakan dibuka. Yang sesuai tema saja lah ya. Yuk, monggo. Kalau istri ridho, apa? Maksudnya nafkah dengan jumlah nominal sekian, misalkan satu bulan itu 500.000 umpamanya. Gitu. Terus nanti istrinya ridho, tapi istrinya tidak ridho sama menuntut, tapi suami tidak mampu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang motivasi menikahnya Nabi. Ya, Nabi menikahnya beraneka ragam ya sebabnya. Ada yang memang perintah dari Allah. Ada yang bahkan dinikahkan langsung oleh Allah. Ada yang karena desakan atau rekomendasi dari para sahabat. Yang karena ada juga yang isyarat karena memang itu sudah dibocorkan menjadi pasangannya Nabi. Misalkan Aisyah itu sudah isyarat, memang Allah sudah mengabarkan bahwa Aisyah itu akan jadi istrinya Rasulullah. Ada yang karena perintah seperti Zainab yang menjadi jandanya Zaid bin Harithah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk dinikahi. Karena itu berkaitan dengan beberapa hukum ya. Zaid bin Harithah itu pernah jadi anaknya Rasulullah, kemudian pengangkatan anak itu dibatalkan dalam Islam. Nah, budaya Arab itu kalau anak angkat itu ya seperti anak kandung, maka jandanya anak angkat itu ya hukumnya sama dengan mantu sendiri, maka dia mahram selamanya. Tapi kan setelah tabani atau hukum adopsi itu dihapus dalam Islam, maka ya antara Zaid bin Harithah yang pernah diangkat anak Nabi dengan istrinya yaitu Zainab, itu jandanya Zaid itu boleh dinikahi oleh Rasulullah SAW. Lebih lagi Zainab itu sepupu sendiri sama Rasulullah. Dan sepupu bukan mahram. Nah, ini ada beberapa berkaitan dengan hukum itu diperintahkan langsung oleh Allah. Ada yang karena
rekomendasi anak Sofiyah contohnya itu. Jadi Sofiyah ini adalah anaknya Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi yang ketika ditaklukkan oleh umat Islam, Huyai bin Akhtab itu kemudian kabur, lalu bangsa Yahudinya itu udah kalah, KO. Lalu putrinya ini ya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini menjadi tawanan perang, kemudian sama Nabi diberikan kepada salah satu sahabat. Tapi karena Sofiyah ini masih muda belia dan sangat cantik, termasuk yang kecantikannya itu membuat Aisyah cemburu, dan Aisyah itu sangat jengkel dengan Sofiyah itu karena dia cantik gitu. Ya ini terjadi di masa Nabi itu ya. Nah Sofiyah ini ketika diberikan kepada seorang sahabat yang lainnya itu komplain gitu, cemburu. Wah dia dapat itu enak banget gitu kan. Sehingga kemudian sampaikan itu kegelisahan sama Nabi. Wahai Nabi, Sofiyah itu tidak ada yang pantas selain hanya Rasulullah gitu loh. Karena kalau dimiliki salah satu sahabat itu ada yang nggak terima, kok aku gitu kan. Maka yang paling pantas Nabi. Nah, bisa dipahami nggak? Karena cantiknya itu loh. Kalau dimiliki Nabi, orang nggak, oh Nabi ya sudah pantas gitu. Tapi kalau dimiliki, jangan malah untuk kui. Wah, itu jadi orang pada nggak terima gitu. Nah, maka diusulkan begitu sehingga Nabi kemudian memanggil sahabat yang tadi dikasih Sofiyah itu. Ini ada yang pada usul begini, gimana kamu? Ya nggak apa-apa Nabi. Itu. Akhirnya diambil lagi terus ditukar sama budak yang lainnya untuk orang tersebut. Terus Sofiyah itu ditawari, kamu Islam, kamu merdeka jadi istriku, atau kamu tetap Yahudi dan kamu menjadi budak. Nah Sofiyah kemudian memilih merdeka lalu menjadi istrinya Rasulullah SAW. Nah ketika dibawa pulang, Aisyah begitu lihat itu langsung merah mukanya, saingan gue. Itu. Maka Aisyah itu diantaranya yang tidak mau memanggil Sofiyah dengan namanya. Kalau manggil itu, cah Yahudi, Bani Israel, iya itu. Sehingga Sofiyah itu sering menangis atau mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, istri-istri Anda yang lainnya itu membuli saya, gitu ya. Saya mengalami perundungan di rumah tangga Nabi. Iya, tapi Rasulullah menghibur Sofiyah itu dengan mengatakan, Sofiyah, kenapa kamu sedih hati? Kenapa kamu merasa kecil hati? Pamanmu itu Nabi Harun, suamimu juga Nabi Muhammad. Kurang mulia apa kamu? Dipanggil Bani Israel apa dipanggil Yahudi? Udah, tenang saja. Ya gitu. Sehingga kemudian itu menjadi pelipur lara ya bagi Sofiyah. Nah, jadi yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi? Motivasi Nabi untuk menikah, alasannya macam-macam. Itu ya, alasannya macam-macam. Kalau Kiai Dahlan alasannya karena ada beberapa tujuan masalah dakwah yang sejauh saya dapat ceritanya ketika di Mualimin, menikahi jandanya Abu Bakar karena Haji Abu Bakar itu adalah seorang saudagar juragan badai di Kota Gede dan sahabat dekatnya Kiai Dahlan. Nah, istrinya ini termasuk mendukung dakwahnya Kiai Dahlan dengan kekayaannya itu. Kemudian Kiai Dahlan juga pernah menikahi adiknya Kiai Munawir Krapia, yang kemudian tapi tidak langgeng karena memiliki paham yang berbeda, nggak bisa disatukan. Lalu juga menikahi seorang gadis Sunda di Pasundan, tapi juga hanya menikah ditinggal. Nah itu betul-betul hanya seperti cucunya Nabi itu. Yang penting Kiai Dahlan menikahi putri saya, setelah itu pulang ke Jogja tidak apa-apa. Yang penting anak saya ini melahirkan putranya Kiai Dahlan itu. Nah itu terjadi, dialami oleh Kiai Dahlan. Pengen seperti itu, ya maka Muhammadiyah lah dengan kafah itu ya. Bukan nanti nasibnya bisa begitu. Aduh ya. Kalau yang kedua berkaitan dengan nafkah, kalau istrinya tidak merasa cukup, kemudian meminta lebih, tapi kita nggak mampu, ya nggak usah dikasih. Nabi itu pernah tadi sudah saya sebutkan mengilak gitu ya. Ilak itu mendiamkan, menghajar istri-istrinya selama 1 bulan. Itu karena istri-istrinya itu meminta uang tambahan belanja, padahal Nabi itu nggak punya. Nabi jengkel, akhirnya apa? Nabi tidur full selama 1 bulan di masjid, tidak pulang ke rumah istri-istrinya. Didiamkan semua. Sampai masyarakat Madinah menduga Rasulullah menceraikan semua istrinya.
Umar yang pertama kali datang ke masjid mengklarifikasi berita itu. Karena Umar itu dengar berita itu langsung datang ke tempatnya Hafsah. Ya Hafsah, celaka kamu kalau betul-betul kamu dicerai sama Rasulullah. Apa kamu dicerai? Hafsah mengatakan, enggak tahu Pak, Nabi enggak bilang apa-apa. Cuma langsung keluar terus enggak ngomong. Nah, Umar kemudian ke masjid mau menemui Nabi. Ditolak 3 kali. Baru kemudian diizinkan terus Umar ya mungkin ramah tamah dulu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Anda menceraikan semua istri-istri Anda? Rasulullah mengatakan tidak. Lalu kemudian Umar, alhamdulillah. Gitu. Jadi pernah diduga Nabi itu menceraikan semua istrinya, padahal tidak. Nabi hanya mendiamkan. Kenapa Nabi mendiamkan? Karena itu pada demo minta kenaikan gaji. Padahal anggaran Nabi itu sedang minim gitu loh. Nah, mau diefisiensikan malah minta kenaikan. Akhirnya kemudian sama Nabi di skors gitu ya selama 1 bulan. 1 bulan full. Dan jatah pertama Nabi mulai menggilir itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu pernah Nabi begitu. Jadi kalau kita mau di luar kemampuan, boleh kita tidak mengikuti, menuruti keinginan istri. Kita berikan pada istri kan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan ya apa yang kita makan, itulah yang dimakan oleh istri. Yang sama kan kita kayak begitu. Nah, jangan kita ngaku nggak mampu, tetapi istrinya prihatin, makannya kurang, tapi kita jajan-jajan terus. Nah itu kan berarti tidak sesuai fakta ya. Kalau sudah sesuai fakta memang di luar kemampuan tidak harus kita berikan lebih. Tidak harus kita berikan lebih. Banyak kok cerita atau kasus di zaman Rasulullah bagaimana suami-suami yang berkekurangan kemudian istrinya ikut bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup. Banyak. Ya sekali waktu mungkin kita bisa ceritakan beberapa. Supaya yang jomblo-jomblo takut mencari istri karena mungkin merasa berkekurangan itu ya nanti ada alasan untuk mencari istri yang bisa mencukupi kehidupannya gitu. Ada yang lain? Cukup? Ya, demikian untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Mana-mana yang mungkin kita tadi belum praktek dalam kehidupan kita, ayo kita praktekkan ya, paling tidak sekali dalam kehidupan rumah tangga kita itu kita pernah seperti itu gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita belum pernah praktek. Misalnya Nabi pernah mandi sama istrinya gitu ya. Nah itu ada seorang istri itu pernah cerita, Ustaz, suami saya itu kok nggak mau diajak mandi bareng, padahal pengen seperti sunahnya Nabi. Ya gimana? Jadi pengen nyunah hal yang mudah-mudah kan boleh saja gitu kan, nyunah yang mudah-mudah itu. Nah kemudian apakah suami saya termasuk ingkaru sunnah? Jadi abot banget ini. Nah kemudian ya tidak lah itu. Ini kan hal-hal yang sifatnya adat gitu ya, Ada hal-hal yang mungkin kita itu nggak nyaman seperti Nabi seperti tadi itu ngelamutkan jemari kita nggak nyaman, atau mungkin minum ya seruputan bareng mungkin nggak nyaman, mungkin kitanya nggak nyaman, mungkin istri kita yang nggak nyaman gitu kan. Nah maka itu yang nggak usah dipaksakan. Termasuk yang mandi bareng mungkin juga merasa nggak nyaman juga nggak harus dipaksakan. Tapi kalau yang kita memang bisa mengamalkan dan kita nyaman, ya kita amalkan, kita praktekkan. Dan kalau kita ngikutin Nabi, insya Allah ya rumah tangga kita mendekati kehidupan rumah tangganya Rasulullah SAW. Makan sepiring, minum segelas bersama, itu. Kalau tidur, Nabi tidak sekasur tapi sama istrinya. Tidurnya terpisah, Nabi. Setahu saya seperti itu, terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari cabang kalau ada informasi. Kalau dari daerah informasinya